Ajang pencarian bakat Indonesian Idol terbukti sukses menelurkan penyanyi-penyanyi top yang kini sukses berkarir di dunia musik tanah air. Sebut saja Judika, Rini Wulandari, nyanyinya. Bona kini diketahui berprofesi sebagai psikolog dan dosen di Universitas Indonesia. Ia mendalami studi di bidang psikologi klinis. Fokus studi ini sendiri mempelajari tentang diagnosis terhadap masalah-masalah psikologis dan kesehatan mental. Ivan Saputra merupakan jebolan Indonesian Idol tahun 2012, seangkatan dengan Kamasean dan Regina Ivanova. Demi mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi, pria yang kini berusia 31 tahun ini rela resign dari pekerjaannya saat itu. Dengan kemampuan vokalnya, Ivan mampu menembus babak spektakuler hingga akhirnya terhenti di babak 10 besar. Ivan mengaku, seusai keluar dari Indonesian Idol, ia masih aktif berkarir menyanyi secara mandiri hingga tahun 2017. Kemudian karena merasa karir penyanyinya kurang berkembang, Ivan memutuskan untuk mencari pekerjaan tetap. Setelah melempar CV ke sana-sini, akhirnya ia diterima sebagai karyawan di sebuah stasiun televisi swasta. Ivan berprofesi sebagai floor director di Trans TV hingga sekarang. Wisnu Yoga Prabowo atau Wisnu Idol merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol musim kedua. Pada ajang pencarian bakat tahun 2005 itu, Wisnu hanya mampu bertahan pada babak 10 besar. Lama tak terdengar namanya di bidang tarik suara, diam-diam Wisnu telah mengubah nama panggungnya menjadi Nino Prabowo semenjak tahun 2009. Menurutnya, penggantian namanya ini bukan semata-mata ingin melepas bayang-bayang Indonesian Idol yang telah membesarkan namanya di dunia hiburan, namun karena Nino merupakan nama panggilan dirinya sejak ia kecil. Selepas dari Indonesian Idol kala itu, Wisnu lebih banyak berkecimpung di dunia akting ketimbang bernyanyi. Ia mendalami bidang seni peran dengan mengikuti berbagai pertunjukan teater dan film. Pada tahun 2016, Wisnu atau Nino berhasil memerankan satu tokoh penting di film Atira. Di film karya Riri Riza dan Mira Lesmana itu, Nino berperan sebagai Yusuf kala dewasa. Dina Francisca adalah salah seorang kontestan Indonesian Idol tahun 2008, seangkatan dengan Giselle dan Kunto Aji. Meskipun mampu mencapai babak 5 besar di Indonesian Idol musim kelima itu, karir bernyanyi Dina tak secemerlang Giselle dan Aji. Selepas dari Indonesian Idol, namanya di dunia hiburan perlahan redup. Lama tak terdengar namanya, akhir-akhir ini Dina muncul dan membuat publik terkejut.
Dina muncul dengan penampilan yang berbeda. Wajahnya menjadi lebih putih, hidungnya lebih mancung, serta dagu yang nampak lancip. Dengan penampilan barunya ini, Dina jadi mirip seperti idol K-pop. Perubahan drastis yang dialaminya membuat orang menduga kalau Dina melakukan operasi plastik, dan dugaan publik ternyata benar. Tanpa menutupi, Dina mengakui dirinya melakukan operasi plastik, tapi hanya bagian hidung. Tak hanya penampilannya yang berubah, Dina juga mengubah namanya. Sekarang, Dina lebih dikenal dengan nama Emily Yang Ryu. Dede Rico adalah salah satu kontestan Indonesian Idol 2008. 11 tahun yang lalu, Dede Idol begitu dielu-elukan penggemarnya. Ia tergolong sebagai kontestan bersuara merdu dan memiliki musikalitas cukup tinggi karena pandai menyanyi sambil bermain gitar. Perjalanan Dede di Indonesian Idol terbilang cukup mulus. Ia berhasil menembus babak spektakuler, mengalahkan ribuan peserta audisi saat itu. Penampilan pria yang awalnya berprofesi sebagai musisi jalanan ini kerap mendapat pujian dari para juri, terutama Titi DJ. Namun sayang, Dede harus tereliminasi pada spektakuler keempat. Selang waktu 10 tahun berlalu, pada tahun 2018 yang lalu, kabar mengejutkan datang dari kontestan asal Medan ini. Bukan tentang prestasinya di bidang musik, melainkan ia ditembak polisi karena terlibat aksi perampokan bermodus pecah kaca mobil bersama dengan kakak kandungnya. Menurut pengakuannya, seusai mengikuti Indonesian Idol 2008, popularitasnya kian menurun. Job menyanyi on air maupun off air semakin sepi. Dede Idol mengakui dirinya jatuh miskin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ia pun beralih profesi menjadi perampok. Ia belajar merampok dari YouTube. Diakuinya, Dede sudah berulang kali sukses merampok, sampai akhirnya ia terciduk setelah sukses menggasak barang berharga di dalam mobil sekitar area BSD City pada 15 September 2018 yang lalu.